Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Perkenalkan, saya sendiri, Dewi Puji Lestari, NIM 2020-22003 dari Prodi S1 Teknik Kimia, Angkatan 2020, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang. Dan perkenalkan, nama saya Arul Haryanto Tula, NIM 2022-22050 dari Prodi S1 Teknik Kimia, Angkatan 2022, Sekolah Tinggi Teknologi Industri Bontang. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana sih pembuatan pupuk urea. Terlebih dahulu kita harus mengetahui nih, apa sih pupuk urea itu? Pupuk urea merupakan pupuk dengan rumus kimia NHCO yang mengandung nitrogen yang berkadar tinggi. Unsur nitrogen itu sendiri merupakan zat hara yang sangat diperlukan oleh tanaman. Pupuk urea juga mengandung nitrogen sebesar 46%. Selanjutnya, pupuk urea juga mempunyai sifat fisik dan sifat kimia. Pertama, kita akan membahas tentang sifat fisik pupuk urea. Yang pertama, ada berbentuk butiran-butiran seperti kristal berwarna putih. Yang kedua, memiliki tekstur yang cukup besar. Yang ketiga, mudah larut dalam air. Yang keempat, mudah berikatan dengan air atau higroskopik. Kemudian ada sifat kimia pupuk urea. Yang pertama, ada urea dibuat dari hidrolis parsial cyanamid. Yang kedua, urea dihasilkan dari reaksi antara amonia dengan karbon dioksida. Yang ketiga, urea dapat bereaksi dengan formaldehid. Yang keempat, pemanasan amonium cyanat dapat terurai menjadi urea. Baiklah, saya akan melanjutkan dan menjelaskan proses pembuatan urea. Secara garis besar, proses pembuatan urea dibagi menjadi 5 tahap. Ada unit sintesa, unit resirkulasi, unit evaporasi, unit finishing, dan unit wastewater treatment. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan urea yaitu amonia cair dan gas karbon dioksida. Bahan baku yang pertama yaitu gas CO2 yang bercampur dengan udara dialirkan ke kompresor untuk menaikkan tekanannya, lalu masuk ke preheater untuk dinaikkan temperatur. Adapun bahan baku yang kedua yaitu amonia cair, sebelum masuk ke unit sintesa akan kita alirkan ke preheater terlebih dahulu untuk dinaikkan temperaturnya. Pada unit sintesa, amonia cair dan gas karbon dioksida direaksikan dalam HPCC atau High Pressure Carbamate Condenser sehingga terbentuk amonium karbamat dengan reaksi eksotermis. Amonium karbamat yang terbentuk dalam HPCC selanjutnya diubah menjadi urea dan air dalam reaktor dengan reaksi keseimbangan yang endotermis. Dan selanjutnya, hasil reaksi pada unit sintesa dialirkan ke unit resirkulasi. Pada unit resirkulasi, urea dipisahkan dari reaktan yang tidak terkonversi seperti amonium karbamat dan air dengan cara menurunkan tekanan sehingga amonium karbamat terurai menjadi NH3 dan CO2 yang selanjutnya dikirim ke LPCC atau Low Pressure Carbamate Condenser. Dalam LPCC terjadi kondensasi NH3 dan CO2 menjadi amonium karbamat yang selanjutnya dikembalikan dalam unit sintesa. Larutan urea menjadi lebih pekat 75% setelah melalui unit resirkulasi. Dari unit resirkulasi dikirim menuju ke unit evaporasi. Pada unit ini, urea dipanaskan pada tekanan rendah sehingga air yang terdapat pada larutan urea menguap sehingga larutan urea yang keluar dari unit evaporasi menjadi 99,7%. Dan uap air yang masih mengandung NH3 dan CO2 dikondensasikan dan masuk ke dalam tangki ammonia water. Pada unit wastewater treatment, air yang mengandung NH3, CO2, dan uap air dikondensasikan dalam reflux condenser menjadi amonium karbamat dengan konsentrasi rendah dan kemudian dikirim kembali ke unit resirkulasi. Urea dengan konsentrasi 99,7%
Selanjutnya masuk ke dalam unit finishing. Dalam unit finishing dibentuk menjadi urea prill dan granul. Kemudian hasil urea prill maupun granul dikirim menuju gudang melalui conveyor.